Oke, kita masuk ke tahapan reaksi ke reaksi jenis reaksi yang pertama, yaitu reaksi halogenasi. Nah, kalau kalian belum sempat menjelaskan mekanisme reaksinya gitu ya, apa-apa aja yang harus ada dalam reaksi substitusi elektrofilik benzena, kalian bisa tonton video sebelumnya ya. Linknya saya letakkan di bawah sini. Oke, langsung aja ya, Dek. Nah, untuk reaksi halogenasi gitu ya. Nah, di sini dia elektrofilnya gitu ya. Elektrofilnya bersumber dari X2, yaitu bisa siapa? Bisa F2, Cl2, Br2, dan I2. Nah, F2, Cl2, Br2, I2 itu mempunyai sifat ya, elektrofilnya lemah karena sebenarnya dia lebih bersifat sebagai nukleofil. Nah, ini kan tidak bisa dilakukan. Nukleofil ketemu dengan nukleofil gitu ya, nggak mungkin. Nah, artinya apa? Maka keluarga halida ini atau keluarga halogen ini harus kita ubah gitu ya menjadi suatu elektrofil yang lebih kuat. Nah, yang lebih kuat dari apa ya? Lebih kuat dari dirinya sendiri gitu ya. Artinya apa? Sehingga dia mampu bereaksi dengan ikatan tangkap yang ada pada benzen. Nah, ini dulu kuncinya. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah kita menggunakan, kita menggunakan gitu ya, menggunakan katalis yaitu Fe halida ya atau Fe trihalida gitu ya. Di sini FeX3 gitu ya atau AlX3 ya. Jadi kita menggunakan besi halida atau menggunakan aluminium 3 halida. Jadi besi 3 halida atau aluminium 3 halida ya. Pokoknya seperti ini FeX3 atau AlX3. Contohnya bisa FeCl3. Misalkan FeF3 atau AlBr3 ya. Fungsinya apa? Tadi untuk mempercepat jalannya reaksi. Karena apa? Kita ingin supaya si komponen dari halogennya tersebut gitu ya membentuk suatu elektrofil yang lebih kuat. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Caranya adalah dengan mempolarkan ya, mempolarkan si halida tersebut X to X-nya tadi akan dipolarkan gitu ya. Nah, dipolarkan nanti kita akan lihat mekanisme reaksinya lebih lengkap. Oke, misalkan di sini ada contoh gitu ya. Tuliskan produk yang terbentuk dari mekanisme reaksi ya, dari reaksi antara benzena dengan Cl2 menggunakan FeCl3. Kata kuncinya halida, katalis halida. Maka pasti reaksinya adalah halogenasi. Sehingga kita kan tadi sudah dapat rumus umum nih, gitu ya. Benzena ditambah dengan X2 ya atau suatu halida akan kemudian ditambah menggunakan apa ini? Katalis Fe halida gitu ya akan membentuk suatu membentuk suatu benzena yang mengikat halida gitu ya plus apa? HX. Ya. Kemudian yuk gitu atau benzena halida gitu ya. Nah, yuk kita cocokin aja, gampang banget jawabannya. Berarti apa di sini ada benzena? Oke, gambarkan benzenanya. Ditambah dengan siapa? Cl2, ya kan? X-nya, X2-nya diganti dengan Cl2. Katalisnya kita pakai FeCl3. Seret. Maka nanti lihat di sini. X-nya akan masuk ya, berarti akan membentuk apa? Yes, benzena yang mengikat Cl. Ya, atau benzena klorida atau klorobenzena. Ya, sehingga nanti berikutnya apa? Ada produk sampingnya. Produk sampingnya adalah siapa? HX. Oh, X-nya kan tadi diganti Cl lah. Maka hasilnya adalah plus HCl. Gampang ya untuk memprediksinya. Nah, kalau sudah gitu ya, nanti kita akan masuk ke mekanisme reaksi. Nah, tadi seperti gimana yang Bu Amel bilang tadi gitu ya. FCl2, Br2, I2 itu ya. Dia merupakan elektrofil lemah, maka dia harus diubah dulu menjadi elektrofil yang lebih kuat. Dengan cara apa? Sret. Ya. Dikatalisasi menggunakan Fe halidanya atau FeCl3. Nah, di mana tadi FeCl3-nya akan bertindak sebagai apa tadi? Bertindak sebagai asam Lewis. Ya, di sini lihat Cl itu gitu ya, punya banyak elektron bebas. Makanya dia tadi dibilang dia elektrofilnya lemah gitu ya. Dia bersifat elektrofil tapi lemah gitu ya. Maka kita harus apa? Kita mengurangi atau membuat situs ya, situs yang membuat situs di salah satu Cl-nya ini menjadi miskin dengan elektron. Caranya apa? Kasih aja FeCl3.
ya. Fe di sini kan muatannya positif, sehingga apa? Nanti agak ada kecenderungan gitu ya. Nah, Cl-nya akan terpolarisasi gitu ya dengan keberadaan FeCl3. Tadi FeCl3-nya bertindak sebagai apa? Asam Lewis, miskin elektron. Sehingga apa nanti ya? Nanti gitu ya. Si yang bermuatan negatif, Cl yang bermuatan negatif itu akan mendekati si FeCl3. Ya, otomatis tadi apa? Ada tarik-tarikan elektron di sini gitu ya. Nah, elektron ikatan antara Cl dan Cl di sini gitu ya, akan diberikan untuk berikatan dengan FeCl3. Sehingga apa? Dia akan mulai terpolarisasi ya. Yang menarik pasangan elektron ikatannya ya menuju si asam Lewis FeCl3 akan bermuatan negatif. Ya, ini yang dimaksud terpolarisasi ya. Sedangkan yang ditinggalkan itu akan bermuatan positif. Ya, jika diteruskan maka reaksinya akan jadi apa? Akan terbentuk Cl positif plus FeCl4-. Nah, Cl positif inilah yang kemudian bertindak sebagai elektrofil. Ya, boleh kalian catat dulu sebelum lanjut ke mekanisme reaksi berikutnya. Oke, kalau sudah kita masuk ke sini. Nah, tadi kan kita udah dapat nih, ada elektrofil. Yuk, kita masuk ke tahapan pertama. Tahapan pertama apa tadi? Penyerangan elektron V pada benzena, gitu ya, terhadap elektrofil. Untuk supaya apa? Dia berikatan membentuk zat antara. Oke, ya kita lihat di sini. Kita punya benzena. Kemudian di sini ada elektrofilnya Cl positif. Maka apa? Ikatan V atau elektron V yang akan menyerang si Cl. Kemudian apa tadi? Setelah ikatan rangkapnya akan putus karena C-nya mengikat sel. Ya, sedangkan C yang diputuskan ikatannya tadi gitu ya, C lainnya itu akan bermuatan positif. Ingat, berdekatan dengan benzena, dengan ikatan rangkap kayak akan elektron, maka akan terjadi apa? Nah, elektronnya diserahkan untuk menstabilkan si karbonil positif ini. Ya, sehingga apa tadi? Ya, seperti ini. Yang mulanya positif akan menjadi ikatan rangkap, sedangkan yang ditinggalkan menjadi muatan positif. Oke, ada lagi. Maka berikan lagi, gitu ya. Seperti ini, gitu ya. Sehingga apa? Ya, yang ditinggalkan menjadi positif, yang diberikan menjadi punya ikatan rangkap. Apa ini tadi namanya? Nah, ini yang disebut dengan zat antara. Ya. Nah, atau bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, ini adalah zat antaranya. Nah, reaksi ini ingat lagi tahap 1 dalam reaksi substitusi elektrofilik benzena itu berlangsung lambat, Dek. Ya, jadi reaksinya memang lama gitu ya. Biasanya kita butuh waktu gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah membentuk zat antara ini, maka apa yang akan terjadi? Sereng gitu ya. Yang terjadi adalah gitu ya. Nah, tahap kedua adalah ion H plusnya itu akan dilepaskan membentuk suatu produk substitusi gitu ya. Maka apa? H plusnya, ikatan elektron yang ada di antara ikatan rangkap C dan H itu akan diberikan untuk menetralkan siapa? Ya, menetralkan karbonil yang bermuatan positif ya, sehingga nanti akan lepas sebagai H plusnya dan akan terbentuk ikatan rangkap. Nah, ini adalah produk substitusinya. Atau siapa di sini? Kalau untuk halogenasi tadi soal yang ini terbentuk klorobenzena. Ya. Nah, berikutnya apa gitu ya? Berikutnya adalah Oke, selanjutnya apa yang terjadi? Tadi kan kita pakai katalis nih, masih ada PR gitu ya. Maka gitu ya, kita dengan keberadaan tadi ada H plusnya, kita akan apa? Kita akan kembali membentuk katalisnya. Ingat, katalis tidak boleh ikut bereaksi. Sekalipun dia ikut bereaksi, di akhir dia harus kembali lagi menjadi katalisnya. Nah, tadi kan ada H plus ya, dari hasil substitusi E plus, elektrofil tadi gitu ya. Maka H plusnya akan bereaksi dengan spesi tadi yang belum bereaksi siapa? FeCl4-. Kalau kalian nonton tadi ada ya. Kemudian apa? Ingat di sini Cl itu bermuatan negatif. Dia bersifat sebagai basa Lewis. Maka dia akan kecenderungan untuk menyerang si H+.
Ya, sehingga apa yang terjadi? Maka akan membentuk HCl plus FeCl3. Nah, di sini apa di sini? FeCl3-nya terbentuk kembali, katalisnya terbentuk kembali gitu ya dengan menghasilkan suatu asam halida atau tadi secara lengkapnya ringkasnya gitu ya untuk reaksinya benzena diklorinasi gitu ya. Kemudian menggunakan katalis FeCl3 akan menghasilkan klorobenzena plus HCl ya. Begitu tadi tahapan-tahapannya. Ya, kita ulangi lagi ya. Jadi pertama untuk tahapan pada reaksi halogenasi apa? Yang pertama ada pembentukan elektrofil dengan cara apa? Polarisasi ikatan Cl-Cl atau halogen dengan halogennya. Oleh siapa? Oleh katalisnya. Sehingga membentuk elektrofil. Kemudian kita apa? Melakukan pembentukan zat antara atau di sini diawali dengan proses penyerangan elektrofilnya oleh elektron V pada ikatan rangkap ya. Kemudian dia mengalami resonansi gitu ya, membentuk produk tengahnya atau produk zat antaranya. Nah, reaksi ini berlangsung lambat. Kemudian berikutnya apa gitu ya? Terjadi pelepasan H+. Ya, terjadi pelepasan H+ gitu ya. Nah, kemudian apa? Gini ya. Dia membentuk produk substitusinya. Nah, H+-nya akan bereaksi dengan siapa? H+-nya akan bereaksi tadi dengan hasil polarisasi yang pertama tadi gitu ya. Supaya apa? Supaya katalis kembali terbentuk ya, sehingga nanti dihasilkan HCl dan FeCl3. Mudah ya. Dan ini akan semakin mudah kalau adik-adik menuliskannya sambil adik-adik mengikuti step-step pada tahapan video ini gitu ya. Karena kenapa gitu ya? Karena kalau nggak nulis kita kan akan ngerti mekanisme reaksi dari si benzena. Enak kok caranya ya. Ingat selalu prinsipnya adalah yang kaya elektron menyerang yang miskin elektron gitu ya. Ya, arti apa? Yang ada ikatan rangkap itu akan menyerang ya, atau yang punya pasangan elektron bebas itu akan menyerang si yang bermuatan positif. Oke, kalau adik-adik udah bisa, maka untuk latihan satunya silakan kerjakan gitu ya. Ya, kerjakan. Kalian tuliskan produk yang terbentuk dan mekanisme reaksi ya dari reaksi antara benzena dengan Br2 menggunakan katalis FeBr3. Silakan ikuti tahapan-tahapan tadi. Gitu ya. Jangan lupa. Ini tugas pertama. Masih ada 2 tugas berikutnya. Ya. Oke, boleh dikerjakan sekarang. Kalau mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup. Oke, kita langsung masuk gitu ya. Setelah kalian mencatat soalnya dan mencoba mengerjakan, kita masuk ke reaksi nitrasi benzena. Reaksi kedua. Ada kata kunci. Nitrasi. Berarti nanti akan apa? Oh, pasti akan ada nitrit di sini. Ya, oke, kita lihat. Atau ada penempelan nitro gitu ya. Coba kita lihat sini. Oke, betul ya. Ternyata elektrofilnya adalah NO2+. Ya. Kemudian yang diperoleh dari apa nih? Dia diperoleh dari reaksi HNO3 dengan H+ yang diperoleh dari katalis H2SO4. Ya, jadi berarti apa? H2SO4-nya itu bertindak sebagai donor proton pada HNO3 karena kita ingin apa? Membuatnya menjadi NO2+. Ya, tahapannya apa di sini? HNO3 plus H+ menjadi NO2+. Ya. Ya, ion NO2+ ini atau ion nitronium ini gitu ya. Namanya apa tadi? Ion nitronium ini. Inilah yang akan bertindak sebagai apa? Sebagai elektrofil. Sehingga yuk kita masuk ke tahapan reaksi pertama. Benzena ketemu dengan nukleofilnya di sini adalah ion nitronium. Maka apa tadi? Yes, akan melakukan penyerangan. Ya, sehingga NO2-nya akan terikat. Betul? Ya. Dan C yang ditinggalkan itu akan membentuk muatan positif. Ya, kemudian apa tadi? Terjadi lagi lah resonansi di mana gitu ya. Ikatan rangkapnya akan menetralkan yang muatan positif seperti itu ya. Sehingga yang ditinggalkan menjadi bermuatan positif, ada lagi gitu ya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Oke. Ya, nah ini adalah apa? Ini adalah zat
antaranya. Oke, Bapak ambilkan salah satu aja. Nah, selanjutnya apa? Reaksi ini ingat-ingat ya, pada tahap satu ini reaksinya berlangsung lambat. Atau ini adalah reaksi lambat inilah yang menentukan suatu produk berhasil disintesis atau tidak, gitu ya. Nah, di sini gitu ya, menambahkan salah satunya aja tadi sama gitu ya, maka tadi apa? Tahapan kedua akan terjadi pelepasan H+ dari benzena gitu ya, dengan cara apa? Menyerahkan elektron ikatannya sehingga nanti ini akan menjadi netral dan H+-nya akan lepas. Ya. Oh, cocok. Nah, ya sehingga apa? Ya, akan terbentuk inilah si NO2. Nah, H+ yang lepas itu nanti akan bereaksi kembali gitu ya dengan si HSO4- yang tadi ditinggalkan hanya atau dipinjam hanya sehingga katalis kembali terbentuk. Gampang ya untuk nitrasi. Nah, tadi dua tahapan inti tadi yang jelas gitu ya. Ya apa tadi? Menyerang ion nitroniumnya, kemudian terbentuklah produk zat antara, reaksi ini berlangsung lambat, kemudian H+-nya menyerahkan kepada situs positifnya sehingga terbentuklah produk substitusi, yaitu di sini adalah nitrobenzena. Ini berlangsung lambat, yang ini berlangsung cepat ya. Sehingga apa? Kita mempunyai apa? Untuk reaksi nitrasi itu adalah tadi diringkas ya. Ya, jadi apa? Benzena plus HNO3 menjadi plus menggunakan katalis H2SO4 gitu ya. Kemudian menghasilkan nitrobenzena plus H2O. Gampang ya. Sekali lagi, semakin gampang kalau kalian menuliskannya. Gitu ya. Kalau nggak nulis, tambah bingung. Gitu ya. Jadi lebih baik tuliskan dulu. Kita pause dulu sambil kalian memahami proses nitrasi benzenanya. Sat. Gitu ya. Oke, kita masuk berikutnya adalah reaksi ketiga adalah reaksi sulfonasi. Nah, untuk reaksi sulfonasi gitu ya, dia mirip-mirip gitu ya. Prinsipnya adalah apa? Ya, prinsipnya berarti ada reaksi dengan sulfo. Oh, berarti nanti pasti ada asam sulfatnya. Itu dulu cluenya gitu ya. Nah, oke ya, sekarang kita masuk saja langsung gitu ya. Oke. Nah, syaratnya tadi udah kita ketahui, kata kuncinya kan sulfonasi. Berarti nanti dia akan apa? Pasti ada reaksi antara H2SO4-nya, benzena terhadap H2SO4. Syaratnya apa? Bisa terjadi kalau ada kandungan sedikit sulfida trioksida, sulfur trioksida, SO3 gitu ya. Nah, di sini tahap pertama H2SO4-nya gitu ya akan melepas H+ dan HSO4-. Tapi bukan H+-nya yang bereaksi dengan benzenanya. Nah, yang bereaksi dengan benzenanya siapa? Yang bereaksi adalah SO3-nya. Ya, kemudian apa? Ya, berarti SO3 ini bertindak sebagai elektrofilnya. Ya, masuklah dia gitu ya, terjadi penyerangan dan reaksinya berlangsung lambat, kemudian membentuk produk antaranya. Ya, di sini Bu Amel hanya gambarkan satu aja. Gitu ya. Karena tadi apa? C yang ini mengikat SO3 sehingga gitu ya. Kemudian di sini menjadi kekurangan elektron sehingga muatannya positif. Nah, ini reaksinya lambat. Kemudian berikutnya, nah dengan cepat gitu ya, produk ini akan bereaksi dengan siapa? Nah, bereaksi dengan cepat produknya nggak stabil. Sorry, Bapak. Maka apa? Ikatan rangkap elektron yang ada pada antara C dan H ini itu akan diberikan kepada si karbonil positifnya. Nah, akibat apa? Akibat adanya keberadaan H2SO4. Jadi, hanya memberikan ikatan rangkapnya, elektron pada ikatan C dan H diberikan kepada si ininya, kepada situs positifnya gitu ya, C positifnya, sedangkan dia sendiri sebagai H+ akan bereaksi dengan HSO4-. Ya, atau monosulfatnya gitu ya. Sehingga apa gitu ya? Sehingga terbentuklah seperti ini. Adanya ikatan rangkapnya kembali, situs positifnya ternetralkan ya. Sedangkan H2SO4 katalis yang tadi
terlepas kembali. Nah, lihat di sini dia masih merupakan apa? Masih merupakan produk bermuatan gitu ya, yaitu muatan negatif. Kira-kira dia akan bereaksi dengan siapa yang belum bereaksi? Yes, dia akan bereaksi dengan H plusnya. Sehingga apa? Gitu, reaksi ini pun berlangsung cepat gitu ya. SO3 minusnya gitu ya, yang terikat pada benzena akan segera menyerang H plus yang jomblo tadi gitu ya, membentuk apa? Nah, ya membentuk asam benzena sulfonat gitu ya. Itulah tahapan reaksinya. Nah, oke ya, kita rangkum lagi. Jadi, tahapan reaksi yang pertama adalah gitu ya, tahapan-tahapan reaksinya. Intinya cuma dua. Yang pertama tadi menyerang elektrofil, intinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melepaskan hanya. Cuman karena di sini kita harus kembali membentuk siapa? Membentuk katalisnya, maka dirinci lagi gitu ya, di mana H2SO4-nya nanti menjadi H plus dan HSO4 minus dulu. Ya, kemudian yang bereaksi dengan benzenanya adalah SO3-nya. Ya, membentuk produk antaranya. Lalu secara otomatis karena produk antaranya tidak stabil, ada muatan positif di sini gitu ya, maka si elektron ikatan yang ada di antara C dan H diberikan kepada situs positif, hanya lepas sebagai H plus ya dari sini gitu ya, berikatan dengan HSO4 minus ya, sehingga katalisnya kembali terbentuk. Sedangkan si produknya sendiri yang masih bermuatan tadi akan segera bereaksi dengan H plus yang ada tadi. Gitu ya. Membentuk apa tadi terakhir? Asam ya, benzena sulfonat. Ya. Bisa dipahami ya, Dek ya? Nah, atau reaksinya ringkasnya tadi adalah benzena tambah H2SO4 dengan keberadaan SO3 akan membentuk asam benzena sulfonat dan air. Ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Oke, kita masuk ke reaksi berikutnya, yaitu reaksi alkilasi benzena. Kata kuncinya adalah alkil. Ya, berarti nanti pasti substitusi H-nya yang ada pada benzena itu digantikan oleh suatu gugus alkil gitu ya. Jadi caranya bagaimana supaya itu terjadi gitu ya. Kita akan mereaksikan benzenanya dengan alkil halida dengan katalis Al halida. Supaya apa? Menghasilkan alkil benzena. Ya. Di sini apa? Misalkan kita ada RX gitu ya, alkil halida dengan katalis aluminium halida. Nanti sama caranya dia akan mempolarisasi gitu ya. Ada kecenderungan X-nya mempolarisasi Al-nya, maka mempolarisasi ikatan antara R dan X, sehingga nanti akan apa? Dilepaskan ya R positif ya, sehingga apa? Inilah yang bertindak sebagai elektrofilnya. Yuk kita langsung saja kita terapkan tahapan pertama. Ya, ada R positif tadi, elektrofilnya diserang, ya kan? Kemudian masuk, ya, sehingga akan ada yang bermuatan positif, ya. Kemudian terjadi resonansi seperti itu ya. Resonansinya masih ingat tahapannya ya? Sambil digambarkan, terjadi resonansi, ya, atau pembentukan zat antara, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini ya. Kemudian tahap kedua apa? Pelepasan H. Coba kita lihat berikutnya. Oke ya, tahap kedua adalah pelepasan H. Di sini berarti tadi ada muatan positif ya, maka ikatan elektron yang ada pada ikatan C dan H ini diberikan hanya akan lepas sebagai H plus. Sehingga akan membentuk apa? Nah, inilah produk substitusinya, yaitu alkil benzena. Dipahami ya? Ya. Kemudian berikutnya, gitu ya, kita akan masuk ke reaksi apa? H plusnya tadi kita pakai apa? Ya, pembentukan kembali si siapa? Katalisnya. Jadi H plusnya akan bereaksi dengan bagian Al halida yang bermuatan negatif tadi. Oke, di sini ya. Selanjutnya terjadi pembentukan kembali gitu ya, di mana apa tadi di sini gitu ya, akan menyerang H+, sehingga akan dihasilkan HX dan ALX3. Gampang ya.
Nah, dengan kata lain, kami ulangi lagi gitu ya. Kami ulangi lagi untuk alkilasi. Pertama adalah pembentukan elektrofil, kemudian pembentukan zat antara atau reaksi penyerangan elektron V pada ikatan rangkap benzena ke elektrofilnya. Kemudian terjadi pelepasan, yang penting juga ya. Nah, ini berlangsung lambat. Kemudian di sini adalah pelepasan H+ gitu ya. Dengan cara memberikan elektron, ini jadinya akhirnya bermuatan yang semula bermuatan positif menjadi tidak bermuatan ya, membentuk benzena utuh. Kemudian H+-nya ini yang akan bereaksi kembali dengan AlX4- sehingga akan dilepaskan HX dan kembali si katalisnya. Ringkesnya begini. Gampang ya? Oke, kalau bisa gitu ya, setelah kalian mencoba dan mencatat, kalian masukkan ke latihan 2 gitu ya. Coba kalian prediksi produk yang terbentuk dan bagaimana mekanisme reaksinya antara benzena dengan apa CH3Cl? Yes, metil klorida menggunakan katalis AlCl3 ya. Apa hasilnya gitu ya? Coba kalian prediksi. Oke, kita masuk ke reaksi berikutnya, yaitu reaksi asilasi benzena. Ya, berarti kata kuncinya apa di sini? Ada asil. Nah, masih ingat nggak gugus asil itu apa gitu ya? Nah, reaksi asilasi benzena ini sama lanjutannya dari Friedel-Crafts gitu ya. Jadi benzena itu ditambah dengan asil halida atau halida asam. Ya, ingat-ingat rumusnya apa gitu ya. Dengan katalis Al halida akan menghasilkan asil benzena. Ya. Jadi nanti asil klorida digunakan apa? Untuk menggantikan alkil kloridanya gitu ya. Jadi di sini seret ya. Tadi Cl-nya akan terpolarisasi ya, atau halida yang ada gitu ya, yang ada pada hasil halidanya itu akan terpolarisasi dengan keberadaan Al halida. Di sini kita pakainya contohnya adalah Cl dipolarisasi oleh AlCl3. Ya, seperti itu ya, sehingga nanti akan terbentuk AlCl4 negatif, sementara RCO-nya itu akan bermuatan positif. Atau yang kita kemudian apa? Akan terbentuk ion intermediate asilium. Nah, caranya apa? Tadi sama tadi dengan cara pembentukan resonansi. Gitu ya. Nah, di sini inilah nanti yang bertindak sebagai elektrofilnya. Gitu ya. Kemudian apa? Terjadilah penyerangan ikatan elektron dari ikatan elektron rangkap pada ikatan V di benzenanya akan menyerang gitu ya si ion intermediate asiliumnya. Ya, kemudian terikat, melakukan kestabilan gitu ya. Kemudian si produk tadi produk samping dari katalisnya gitu ya akan menyerang hanya di sini ya, sehingga hanya lepas, kemudian terbentuk kembali siapa di sini? Katalisnya ya. Sedangkan hal lainnya yang menstabilkan itu akan membentuk siapa? HCl gitu ya, dan produk dari si asil benzenanya akan terbentuk. Bisa dipahami ya, Dek ya? Gitu ya. Ringkasnya kayak gini tadi, benzena ditambah suatu asil gitu ya. Asil halida, kemudian ditambah dengan kata Al halida membentuk ya asil benzena plus HX. Nah, latihan ketiga. Silakan kalian tuliskan produk yang terbentuk dan mekanisme reaksi antara benzena dengan CH3COCl. Apa ini CH3COCl? Jangan lupa namanya apa gitu ya. Kemudian kasih keterangan namanya apa. Kemudian kita gunakan katalisnya adalah AlCl3. Silakan kalian tuliskan. Ya, berarti sudah ada 3 latihan ya, Dek ya. Pastikan kalian menulisnya untuk memahami tahapan mekanisme reaksi di sini ya. Kalau masih belum paham juga, boleh tanyakan di grup gitu ya, atau kalian putar ulang video ini. Insya Allah paham. Oke, ini adalah untuk reaksi-reaksi ini adalah reaksi untuk monosubstitusi. Nah, ada juga yang reaksi substitusi kedua. Nah, artinya apa? Dia sudah disubstitusi. Kalau tadi kan benzena utuh ya. Mana tadi? Ya, di sini kan benzenanya belum ada apa-apa. Dari tadi kan contohnya dari halogenasi dan lain-lainnya tadi ya. Ini dia belum tersubstitusi apapun. Ya, makanya ini kita sebut sebagai substitusi pertama. Nah, kalau misalkan dia sudah pernah tersubstitusi, kemudian disubstitusi lagi, maka kita akan melakukan pendekatannya dengan
reaksi substitusi kedua. Jadi disubstitusi untuk kedua kalinya. Nah, yuk kita lihat di sini untuk substitusi kedua. Nah, ini yang nanti akan membuat produk ada yang bersifat orto, meta, para gitu ya. Mana yang lebih stabil, ortonya, metanya, atau paranya gitu ya. Tapi nanti ini tidak akan begitu abu-abu bahas karena ini masuknya di kimia organik lanjutan gitu ya. Untuk D3 farmasi cukup tahu dulu aja gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau yang reaksi pertama gitu kan dia belum tersubstitusi apapun. Ya kan, belum tersubstitusi apa. Nah, ini disebut dengan monosubstitusi. Gitu ya. Sementara kita lihat untuk yang reaksi kedua. Nah, gitu ya. Untuk reaksi yang kedua dia sudah tersubstitusi si benzenanya dengan siapa? NH2 atau di sini adalah suatu senyawa anilin gitu ya. Berarti ini reaksi turunan benzenanya gitu ya. Bereaksi dengan Br2 maka ada kemungkinan seperti ini reaksinya. Ya, ini adalah substitusi kedua. Nah, gitu ya. Nah, berbeda gitu ya, berbeda dengan si benzena gitu ya. Ternyata pada reaksi ini tidak diperlukan katalis karena reaksinya berlangsung cepat dan spontan gitu ya, lebih cepat. Bukan spontan, tapi lebih cepat daripada reaksi brominasi yang terjadi pada benzena yang belum tersubstitusi gitu ya. Gitu ya. Nah, misalkan anilin tadi bereaksi gitu ya. 1 juta kali lebih cepat daripada benzenanya. Oh, ternyata untuk terjadi reaksi ini dibandingkan dengan yang ini itu 1 juta kali lebih cepat. Nah, kemudian gitu ya. Berikutnya sama seperti itu. Nah, ada juga contoh-contoh reaksi gitu ya. Contoh reaksi yang juga membutuhkan pengaturan suhu. Ya, pengaturan suhu ya. Supaya apa? Supaya reaksinya berlangsung cepat gitu ya. Karena apa? Zatnya kurang reaktif ya. Contohnya pada pembentukan nitrobenzena, dinitrobenzena gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan substitusi kedua gitu ya. Oke, semua reaksi yang ada pada benzena untuk substitusi elektrofiliknya pada substitusi pertama dan substitusi kedua dengan berbagai macam elektrofil sudah Bapak sampaikan gitu ya. Dengan kata lain, materi tentang benzena dan turunannya sudah selesai gitu ya. Kalau kalian ketinggalan tentang pembahasan ini, kalian bisa lihat di link di bawah ini saya letakkan dimulai dari pengertian dan sejarah benzena sampai dengan kita ke reaksinya. Oke, kalau sudah segera kembali ke grup WhatsApp gitu ya untuk kita lakukan diskusi. Terima kasih juga buat yang sudah mampir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.